Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantarifu biha al-usub wa talimu biha al-shu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi mansub. Ya muyassir la tu'assir ya mujamil tahmil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para sesepuh bin sepuh, sesepuh yang kula hormati, para kiai, para asatidz, asatidzah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk kembali bersama di dalam rutin setiap malam Rabu. Malam Rabu Pahing, bagian pulau Rabu Pahing. Tapi setiap malam Rabu duduk di sini, insya Allah kita mendapatkan manfaat untuk kita di dunia, untuk kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, mendapatkan pertolongan, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan kita ini selalu mencari ilmu, mencari bekal untuk kita hidup, mencari sangu, mencari modal agar kita ini menjalani kehidupan tidak sampai kebingungan, tidak sampai kita ini buntu pikirannya, kita tidak menemukan jalan untuk hidup yang lebih baik. Dan sebagai seorang pencari ilmu, pencari modal untuk hidup ini, modal itu maksudnya modal yang dimaksud adalah ilmu, bukan modal dagang. Modal dagang duit. Modal dagang bisa untung, bisa rugi, bisa awet, bisa ludes, tergantung dagangnya saingan sama orang. Saingannya yang dukun, ini dukun. Jadi nyawa saingan kok betulnya nganggo dukun, jenengan ampun golek dukun, jenengan dukun. Jadi saingannya tekon nggo mutus ditungake dibalik. Ben kono sing ora payu. Iki ora ijazah tapi. Ora cukup lakoni. Kamu juga mau ben boten ngantuk. Biasanya kan di baldahan itu langsung berarti kotor dengan kalian. Sebagai modal untuk hidup maksudnya ilmu, kita mencari ilmu. Kalau mencari ilmu berarti kita ini sebagai siswa, sebagai murid, ya, sebagai santri. Dalam mencari ilmu itu kita ini sudah alhamdulillah istiqomah, punya keistiqomahan setiap di tempat mana dan dari apa. Dan jenengan istiqomah memiliki setiap malam Rabu, minimal malam Rabu. Makanya acara-acara khusus, acara yang dibesarkan, dan berarti jenengan juga ikut di sini. Itu sudah
dikategorikan dengan sebagai murid sini. Murid sini. Keistiqomahan seperti itu mencari ilmu itu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad Shahibul Rabiul Haddad itu dalam kitab Adab Sulukil Murid. Adab Sulukil Murid. Jadi adab seorang murid itu melakukan suluk. Suluk itu perjalanan khusus, menempuh satu jalan khusus sebagai seorang murid. Nah, itu sudah seharusnya dalam langkah pertama, niat pertama itu kita harus mempunyai niat yang baik. Kita tidak bisa mencari ilmu kok niatnya selain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat mencari ilmu hanya terbawa teman. Kita niat mencari ilmu karena umumnya koncoku do ngaji kulo. Itu bukan niat. Kalau kata Habib Abdullah Haddad ini dalam kitab Adab Sulukil Murid itu, kita sebagai murid, termasuk saya, saya bilang kita ini berarti termasuk saya sendiri, saya sebagai murid juga. Kita mencari ilmu itu harus punya niat yang lurus, niat yang baik. Niat itu ada dua, ya. Niat karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada niat karena niat yang lain selain Allah, berarti dunia, urusan dunia itu bukan urusan materi fulus saja, bukan urusan uang, bisa urusan kedudukan. Aku tak nerai abah ben aku iso katut diundangane pangkate. Atusan untuk pengalaman ngoten niku katasan. Sing saking instansi terus itu banyak sekali. Dan saya sering diminta untuk nganter sowan ke sana sama orang-orang yang seperti itu. Ya macam-macam instansinya, macam-macam, dosa saya sebutkan. Pun dengan ngerti. Tapi intinya alur ceritanya benang merah baik. Itu orangnya siapa nggak usah. Oh kelompok kono nggak usah. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi niatnya bukan karena sebagai murid, bukan sebagai pencari ilmu. Murid itu siap untuk digembleng. Sebagai murid itu siap untuk dididik. Dididik berarti ya siap caranya mendidik seorang guru, ya mau harus diterima. Tidak boleh kita, rapatnya cocok aku yang kono, tidak bisa. Aku kok menderek kono rapatnya cocok, ini bukan murid ini. Nah, ini niatnya nggak lengkap orang-orang seperti ini. Jadi seorang murid mencari ilmu harus punya niat lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah, mencari akhirat. Keselamatan yang hakiki itu kan di akhirat. Di dunia sehat-sehat itu mati. Sak kuat-kuat itu loro. Keselamatan yang hakiki itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kena fitnah, kena omongan, kena terpojokkan satu kasus, jadi korban gitu, jadi korban masuk bui.
masuk sel penjara. Ada hitungan tahunnya dan ada batas akhirnya. Nah, kalau di akhirat nggak selamat gitu dia. Itu loh maksudnya. Selamat yang hakiki itu selamat di akhirat, bukan di dunia. Lah kita sebagai murid cari ilmu untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saya, panjenengan dan keluarga untuk supaya selamat sampai di akhirat. Itu niat yang benar sebagai pencari ilmu, sebagai murid. Apalagi kita ini seorang murid dari seorang mursyid. Nah, kita ngikutin guru pembimbing pendidik. Itu harus punya niat. Masuk thariqah niatnya sama. Aku nek mau sholat 5 waktu tanpa ada yang ngeboti, gawe bobot sholatku iso tambah. Nah itu bandul. Jadi sholatku biasanya ambiar gitu lah. Maklum mantan sobat ambiar. Jadi sering sholat ambiar, ngaji ambiar, wudu ambiar. Nah, yang 3 kali ambiur. Nah itu biasa sholat pikirannya ngalor gitu. Itu penyebabnya apa? Ya hati yang tidak khusyuk. Gitu. Nah masuk thariqah untuk membersihkan hati itu. Hati yang tidak khusyuk otomatis hatinya kotor. Masuk thariqah untuk bersihin hati dengan minimal dengan zikrullah, amaliyah thariqah. Dengan dibersihkan hatinya otomatis sholatnya jadi tambah bagus gitu. Sing mau ini ambiar, sok ambiun. Nah itu setelah ikut thariqah merutinkan, melazimkan untuk membaca zikir thariqah, hati semakin bersih, kotorannya berkurang, sholatnya pun akan menjadi bagus. Murid thariqah harus punya niat seperti itu. Bukan hanya ini ditakon terus kalau Pak Umar misalnya. Ditakon-takoni kalau Pak Wikal kapan di BAT, kapan BAT. Bukan niat seperti itu, harus timbang kapena ditakoni melu wae. Nah itu bukan seperti itu. Harus punya niat. Dan thariqah itu kebutuhan. Dikatakan wajib bukan juga. Dikatakan sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang di situ banyak sekali kebaikan. Karena apa? Kalau dikatakan wajib, ya orang ikut thariqah tidak wajib. Tapi dikatakan orang butuh thariqah, ya sangat butuh. Orang itu gampang lupa, kita itu gampang lalai, kita itu gampang tergoda masalah fulusiah, masalah duit, masalah keuntungan, masalah jabatan, masalah macam-macam yang sifatnya duniawi. Dengan ikut thariqah, hati itu akan berbeda rasanya. Olesannya thariqah itu di hati itu nanti hasilnya beda. Minimal sholatnya benar, sholatnya semakin benar. Pikirannya tidak melulu hanya urusan dunia. Murid yang mau masuk thariqah atau kita yang sudah masuk thariqah, lah saya dulu tidak niat seperti itu, dia saya harus niatnya. Tajdidul niat, memperbarui niat. Tidak apa-apa. Saya sudah kadung masuk nyemplung, lah kok orang niat. Disik mau katut, disik mau kegowo. Orang ngerti malah ngerti putus salaman dia kok dulu sebelum beat. Orang ngerti katut-katutan kok kegowo, kecantol. Ya itu katut yang bagus, katut yang kansus. Berarti kan apik, katut kok yang majelis itu kan apik. Walaupun cuma katut ya. Tapi kok kan ini minal katutin gitu. Ya enggak apa-apa yang minal katut,
kegawa. Kembali masalah murid, seorang pencari ilmu, pencari sesuatu hal, ya seorang murid ini mau mencari sesuatu itu harus punya niat yang kuat. Selain niat, punya semangat, dorongan yang kuat. Di dalam kitab ada usul murid, di kelas betul, belum pernah diajarkan. Ada usul murid, bagus itu. Mungkin saya ngaji rutin di dibahas tentang itu, tentang suluknya murid, bagaimana menjadi seorang murid. Nah, itu saya dikategorikan di adab suluknya murid yang diterangkan di situ. Itu kelasnya bukan murid lagi, itu sudah ulama kutub. Jadi kalau sudah melakukan apa yang ada di kitab itu, adab suluknya murid itu bukan murid lagi, itu kutub, sudah wali kutub, itu sudah ulama besar itu, sekelas Habib Abdullah ada, sekelas Maulana Habib Lutfi. Nah, itu ya walaupun punya murid, punya guru ya sebagai murid. Nah, pada hakikatnya pun semuanya murid. Rasulullah pun punya guru. Ya, ada yang mengatakan Rasulullah bilang Jibril guru saya, Jibril yang sering ngasih tahu saya tentang ilmu, tentang ilmu. Nah, Rasulullah sendiri punya mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Nah, jadi Rasulullah pun merasa punya guru. Nah, kalau kita tidak merasa punya guru ya piye? Seorang murid harus punya niat yang benar. Yang kedua harus punya dorongan yang kuat, semangat yang kuat. Tanpa ada semangat, ya misalnya masuk thariqah tanpa ada semangat, tidak keinginan dari hati saya kepingin, bukan didorong orang loh, dorongan semangat dari dalam diri sendiri, dalam hati sendiri. Itu kalau sudah masuk berarti amaliyah apapun yang didahulukan oleh guru mursyid ya dilakukan. Kebanyakan guru itu kita terus itu murid-murid itu biasanya amaliyah bolong-bolong, boten kodok gitu. Kodok siapa itu? Bolong-bolong. Tapi ini boten gitu. Boten beda. Waduh, terpaksa nyindir nih gitu. Karena apa? Salah di langkah awalnya. Jangan sampai orang masuk thariqah tidak ada semangat di dalamnya, tidak ada dorongan dalam hati. Saya butuh. Jadi seharusnya thariqah itu ini. Kita ini butuh thariqah karena apa? Nah, karena kita ini tidak tahu jalan. Kita tidak punya jalan, tidak bisa buka jalan, dan tidak tahu jalan. Kita harus melewati jalannya orang yang sudah sukses dari masa mudanya, dari masa dewasanya, dari sampai menjadi ulama sampai meninggalnya husnul khotimah, para mursyid, para ulama thariqah, imam thariqah ini. Ya jalannya mereka yang sudah terbukti itu ya kita lalui aja. Kita mau Syadziliyah ikut, saya pecinta Imam Syadzili ikut, saya pecinta Syaikhul Qadir Jalil monggo, saya mencinta Habib Sabandi boleh mengikuti. Dan tidak ada seorang murid yang tidak mengikuti jalannya gurunya. Orang murid kok beda kalau gurunya ini? Tidak mungkin kok. Tidak mungkin. Murid itu pasti ada samanya sama guru, walaupun mungkin cara berbicaranya berbeda. Tapi intinya itu bodoh. Tidak bisa. Selain dorongan yang kuat, kata Habib Abdullah dalam kitab Adab Suluk Murid ini kitabnya panjang, lumayan. Tapi saya ringkas saja poin-poinnya langsung. Selain dorongan yang kuat, pertama niat yang benar, niat yang lengkap, mencari keselamatan hakiki, keselamatan akhirat, ya, mencari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan pertemuan dengan
malaikat Malik. Jangan ketemu malaikat Malik, wah bahaya. Salamat kan. Yang ketemu takon lawan swarga teng pundi Pak? Malaikat Malik bilang monggo enggak apa-apa itu cuma nanya. Ketemu malaikat Malik, malaikat terus ngerti, wah iki cewek. Selain niat, dorongan atau semangat di dalam diri. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga diri sebagai murid, menjauhi dosa-dosa kecil. Berarti dosa besar boleh dosa cilik, boleh kemudian dosa kecil. Dosa-dosa kecil, apa dosa-dosa itu? Banyak, ya, kelihatannya remeh. Buang sampah tempatnya tanah wong itu dosa. Buang sampah di tanahnya orang dosa ya. Dosa betul. Orang Jawa berarti tahu. Kalau punya orang Jawa terus orang juga dosa loh. Enak nih. Itu banyak sekali ganggu orang. Jauhi dosa-dosa kecil. Lakukan kesunahan selingan apapun, selingan harus bisa menjaga itu. Itu penjagaannya dengan sampun paham. Yang keempat, selain niat, dorongan atau semangat yang kuat, jauhi dosa-dosa yang kecil dan lakukan sunnah-sunnah yang walaupun ringan, walaupun kelihatannya remeh dilakukan. Banyak sekali. Ya. Yang keempat, selain menjauhi dosa-dosa ini, kita harus mendawami wudu, menjaga kesucian zahir maupun batin. Dawam wudu, menjaga wudu. Apalagi orang sudah thariqah kok tidak jaga wudu, susah Bib, saya kerjanya gojek misalnya. Kadang ora sengaja nempel bukan mahrum, tidak apa-apa kalau sudah tadinya wudhu batal, tapi begitu masuk kamar mandi apa buang hajat kecil besar keluarnya sambil wudhu kan gampang. Tidak perlu wudhu itu naik pas harus sholat atau enggak. Cara sebisa mungkin perbanyak wudhu gitu aja, perbanyak wudhu saja. Kalau batal bisa bila di situ ada keran, ada apa itu sebisa mungkin. Dengan rutinitas yang berat, rutinitas yang susah, rutinitas yang ribet, sibuk gitu, dia masih bisa menjaga wudhu. Sama orang yang kerjaannya cuma di rumah, dia bisa menjaga wudhu, nilainya beda. Kepayahannya, kesusahannya kan tingkatnya beda. Susah sing ribet itu semoga muter-muter yang Jogja yang Bantul ketemu sama riwari muter-muter di jalan, ya ini gojek misalnya yang kita sampai gojek. Nah itu dia bisa jaga wudhu sama orang yang hanya seharian di rumah. Ya, di rumah kerjanya cuma jaga warung dewi, cuma di rumah ya gampang ya di rumah, lebih mudah masuk kamar mandi ada rasa ada nyemplung ke 2.000 mau main dewi masuk bayar 2.000. Nah yang di luar kan mesti ada aturannya, mesti kasih jariah sumbangan. Jaga wudhu harus menjaga. Yang kelima, yang terakhir ini, seorang murid harus punya rasa ta'alluq, ikatan yang kuat dengan syekhnya, dengan gurunya, dengan murabinya, dengan mursyidnya. Nah, bagaimana kita tidak punya kita sebagai murid kalau tidak punya ikatan yang kuat dengan guru? Saya sering tawasul, tapi sering tawajuh, bukan hanya tawasul. Saya sering kirim Fatihah, Maulana Habib sudah sering mengatakan berkait sukses seorang murid yang tidak pernah lupa mendoakan gurunya. Ya, itu
sering sekali beliau menjelaskan tentang itu. Tapi selain itu harus juga tawajuh. Tawajuh itu kita gampangannya setawa aja gitu, ketemu duduk bareng di dalam satu majlisnya beliau sebagai musik. Ya, kalau di Pekalongan Kliwonan, Jumat Kliwon pagi, minimal itu. Ya. Tanpa ada tawajuh, tanpa ada ikatan yang kuat, ya seorang murid merasa torikonya itu hanya sebagai cangkingan saja. Mungkin jenengan merasakan ya. Yang bahas ini mungkin jenengan merasakan. Toriko itu hanya sebagai bawaan saja, cangkingan saja. Jadi toriko gerek, kemudian kalungnya, rutin amalnya, betul. Terus mulai sini. Tapi istiqomah gimbal itu juga, waduh, Kliwon. Dan setahun ini dari begitu, ini mulai cap nopo nih. Toriko hanya sebagai sebagai status, sebagai status saja, sebagai cangkingan. Kalau saya bilang nggak perlu status, cangkingan saja. Toriko iya, tapi ngamalnya ora. Ini tidak dikatakan seorang murid kalau seperti itu. Tidak dikatakan dia menjadi seorang murid toriko, muridin. Tidak seperti itu. Seorang murid dari seorang syekh harus punya rasa ikatan yang kuat. Dawuh-dawuhnya guru harus dilaksanakan. Sudah setor. Nah, ini bisa renggang ketika hubungannya sama guru karena di awal tadi niatnya salah, atau nggak ngerti caranya mau masuk toriko, niatnya gimana. Harus niat. Innamal a'malu semua amal, termasuk mau masuk toriko, semua amal dengan niat, harus pakai niat. Nah, dorongannya kuat. Selain itu punya semangat yang kuat. Aku butuh soalnya. Sudah merasa butuh ya harus. Kalau sudah perut lapar di rumah, ono nemu tempe mentah, terus piye caranya goreng. Minyak entek larang misalnya, ini saya larang apa? Terus kalau tak rebus melu Bu Mega. Orang minyak ya di bodoh, dikukus atau piye caranya lho. Sing penting iso di. Kalau sudah kepepet butuh. Padahal itu hanya sifatnya sementara. Tapi kalau urusan hati itu butuhnya selamanya. Butuhnya seorang di dalam hati ini, butuhnya hati kita ini untuk mendapatkan siraman, mendapatkan ketentraman, siraman cahayanya Allah Subhanahu wa taala, cahaya zikir itu butuhnya itu sampai untuk selamanya. Dan perut sama hati sama-sama dimasuki barang, sama-sama kemasukan ya zat. Perut selesai buang kotoran. Tapi kalau cahaya masuk ke dalam hati, zikir masuk ke dalam hati, itu akan awet, jauh lebih awet. Hilangnya kenapa? Hilang bisa. Cahaya yang sudah masuk ke dalam hati bisa hilang bisa. Dengan apa? Dengan maksiat. Kita melakukan maksiat kecil, ringan, ya terkikis sedikit cahaya. Kita melaksanakan kita melakukan naudzubillah maksiat yang besar, yang berat, langsung gelap. Maksiat yang makanya seorang murid kita harus menjaga dari perbuatan maksiat, menjauhi maksiat yang walaupun itu sifatnya ringan, dan kita melaksanakan kesunahan walaupun itu remeh kelihatan. Ya, pakai sendal kaki kanan itu aja sudah. Pakai sendal sepatu pakai kaki kanan itu sunnah. Terus itu aja. Sisiran
itu sunnah. Oh, sisiran itu sunnah. Nek mau nyisit tuh bilang gitu dalam hati, nggak usah ngomong tidak apa dalam hati. Sisiran itu sunnah. Ngerapikan rambut, ngerapikan badan, bersih, mandi, bersihin badan itu sunnah. Itu sunnah. Terus kan gampang-gampang, tapi kan kalau kita tidak niat kayak gitu kan tidak dihitung niat. Innamal a'malu binniyat itu tadi. Tidak dihitung tidak dihitung ibadah. Tidak dihitung itu sunnah yang ringan, kita melaksanakan sunnah tanpa niat soalnya. Terus yang terakhir tadi punya ta'alluq, punya ikatan yang kuat, punya ketergantungan dengan seorang syekhnya, dengan gurunya, dengan murabinya, pembimbing jiwanya. Nah, terus sebagai murid setelah melaksanakan 5 itu, berusaha melaksanakan 5 tadi itu, bagaimana seorang murid itu bisa mengetahui dirinya sampai di mana, kadarnya dia bagaimana, kualitasnya ibadahnya dia bagaimana seorang murid. Nah, caranya memperbanyak bersilaturahim atau sowan, menziarahi orang-orang yang soleh, walaupun sudah meninggal, ataupun lebih bagus lagi orang solehnya itu masih hidup. Orang soleh yang khusyuk, yang warok, yang ahli ibadah, yang ya jelas soleh itu mesti sifatnya seperti itu. Nah, sowan kepada orang-orang yang soleh walaupun sudah meninggal ataupun yang masih hidup, itu manfaatnya besar sekali. Manfaatnya besar soleh mencarinya bagaimana mendapatkan manfaat yang besar? Kalau tahu caranya. Nek tidak tahu caranya ya tidak dapat apa-apa. Ya berkah jelas. Pahala. Untuk nasihat, untuk teh, yuk teh. Kopi, yuk kadang. Tahu bacem, bukan ada caranya gimana mendapatkan manfaat dari orang-orang yang soleh? Di dalam satu kitab tasawuf dikatakan bahwa orang itu kalau menziarahi orang soleh itu niatkan bahwa seorang murid ini, ya, seorang murid yang menziarahi orang soleh itu kita niatkan bercermin dengan orang soleh tersebut. Bandingkan ibadah saya dengan ibadahnya orang soleh tersebut. Syukur-syukur menangi jamaah sholat dengan orang soleh itu, bisa ikut sholat jamaah. Bagaimana keteguhan wajahnya beliau, bagaimana akhlaknya beliau, bandingkan sama kita. Nah, kalau mau mencari manfaat menziarahi orang soleh, ya seperti itu caranya. Sering-sering datang ke tempat orang sudah meninggal, bagaimana? Bayangkan suatu hidupnya yang bukti sudah kita menziarahi orang yang sudah meninggal, orang soleh sudah meninggal itu, bukti yang langsung, yang nyata, konkret itu kita yang mendatangi beliau, bukan beliau yang mendatangi kita. Berarti kita ini yang masih di bawahnya beliau yang sudah meninggal. Dan sesungguhnya aku mati, terus ziarah sapa? Anakku gelem ziarah wis untung. Tiap Kamis sore, tiap Jumat sore, tiap Jumat mau ziarah pada kita yang sudah meninggal besok, itu sudah untung sekali, alhamdulillah. Minimal setiap malam Jumat baca Yasin, baca tahlil, baca kirim surat, doa-doa untuk kita yang sudah meninggal, itu sudah bagus sekali, punya anak seperti itu. Apalagi ada orang yang merasa bahwa kita ini spesial di hati orang-orang tersebut. Orang-orang ini bukan sanak saudara, tapi mau menziarahi kita karena kebaikannya kita. Mungkin kita pernah punya manfaat buat orang banyak, nah, orang itu datang menziarahi kita, itu sudah alhamdulillah. Nah, itu bandingkan orang yang sudah meninggal ini masih diziarahi, lah kita ini siapa? Caranya seperti itu, bukan datang baca Yasin, tahlil, ini bukan rampung, bukan seperti itu. Itu pahala jelas, tapi manfaatnya menziarah itu
ya kita bercermin. Nah, saya ini orang yang nggak tahu bedanya orang soleh sama yang nggak soleh. Nah, ini bodoh-bodohnya orang gitu. Atau mencari orang soleh ya susah karena memang hatinya yang kotor. Sebetulnya orang soleh banyak di sekeliling kita, tapi tidak bisa melihat karena hatinya kotor. Hatinya kotor kenapa? Hati yang kotor itu tidak bisa melihat orang soleh di sekeliling kita, berarti dia merasa lebih daripada orang yang soleh di sekitar kita. Sudah kalau seperti itu berarti dia kotor. Alhamdulillah. Uang kok sampai orang itu ngomong soleh ini bukan banten. Berarti dia ini kok sing soleh apa? Usah liane nangis aku kabeh. Ini orang puncak Merapi kabeh ning sono. Menziarah Rasulullah. Lah kalau memang tidak bisa bagaimana? Tidak ketemu. Pelajari kisah-kisah orang. Wesnya itu jelas. Imam Syafi'i waktu lahir, anak-anaknya bagaimana, didikannya orang tua kepada Imam Syafi'i bagaimana, masa remajanya, ibadah sewaktu masih anak-anak. Jadi para wali itu bukan setelah setelah dewasa baru. Ini enggak, dari kecilnya sudah berbeda. Syekh Abdul Qadir Jilani seperti itu. Imam-imam atau para wali yang kekasihnya Allah yang lain banyak sekali yang kisah hidupnya luar biasa. Dengan mempelajari kisah-kisah orang soleh itu, maka kita terbawa sedikit demi sedikit terbawa. Oh, boleh cilianku yuk itu banget kalau siapa itu waduh, cilianku kalau semua sendiri orang mau apa-apa, ini orang mau apa-apa. Baru kita merasa kedudukan kita, kualitasnya kita di situ. Lah itu maksudnya bercermin itu manfaat menziarahi. Kalau tidak bisa membaca kisah-kisah atau manaqib. Manaqib bukan dibaca Arabnya kok, tapi dipelajari. Artinya manaqibnya Imam Syafi'i bagaimana, karomahannya bagaimana, ketekunan ibadahnya bagaimana, bagaimana beliau bersama menghadap gurunya. Imam Syafi'i sendi kodawu sama gurunya itu sampai setinggi apa, sampai seberat apa dilakoni sama Imam Syafi'i, sampai suruh menyepi di dalam gua di atas gunung. Imam Syafi'i itu sampai seperti itu, sampai mengikuti dawuh itu sampai mengancam nyawanya, sampai hampir gagal, sampai itu bagaimana ketekunannya seorang murid. Karena Imam Syafi'i pun sebagai seorang murid dari guru. Syekh Abdul Qadir Jilani murid dari gurunya. Sahabat Nabi murid dari Rasulullah. Itu semuanya mempunyai seorang guru dan semuanya sebagai murid. Kita apa meneh? Kalau kita tidak punya guru, mau jadi apa kita sekarang? Alhamdulillah kita punya guru. Hadirin hadirat rahimahumullah. Setelah yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita menjalani sebagai seorang murid, benar-benar mencari ilmu, niatnya bagaimana, dawamul wudu bagaimana, jauhin maksiat ringan, ya maksiat besar jelas, naudzubillah dari harus kita hindari. Menjalankan sunnah, kita harus saat itu ikatan dengan guru harus dikuatkan. Tanpa ada itu susah. Pengawasannya guru tahu keadaannya kita, tapi kita ini yang membelakangi beliau. Kita ini yang mengumpuli beliau. Beliau para guru, para murid tidak pernah mengumpuli kita, kecuali kita ini khianat. Kita ini durhaka. Kita ini jelek-jelekan guru kita sendiri. Naudzubillah. Nah itu sudah seperti itu, beliau sudah lepas tangan. Tapi para ulama ini hatinya itu emas. Guru-guru kita ini hatinya emas. Kalau ilmu sama, semua ulama ilmunya sama. Ya sholat ya gitu, ya zakat ya gitu, haji ya gitu.
Gimana dalam rumah tangga ya seperti itu, bagaimana mendidik anak ya seperti itu. Ilmu sama, yang membedakan apa? Hatinya. Para guru, para mursyid ini hatinya berapa banyak murid yang meninggalkan mursyid ini? Berapa banyak? Banyak sekali. Gak usah jauh-jauh, sini aja. Di sini aja. Gak usah satu-satu. Murid mawon. Berapa banyak murid meninggalkan guru, tapi tidak ada guru meninggalkan murid. Masih diharapkan. Marahnya seorang guru kepada murid itu karena tarbiyah, bukan karena benci. Kalau sudah seperti itu, murid masih tidak ambil, guru sudah lepas tangan. Sudah ditegur, sudah dikasih muka masam, muka apa? Guru, murid kok lihat gurunya kok wajahnya tidak seperti biasanya yang berseri-seri senyum, guyoni atau ramah sama. Misalnya kita seorang guru mesti ada sesuatu. Langsung kembalikannya kepada diri kita sendiri. Loh aku ini ojo salah. Aku ini tahu didhawuhi apa ya orang tak lakon iki. Dawuhe guru. Kembalinya seperti bukan datang ke tempatnya guru kok guru wajahnya tidak seperti biasanya orang. Jadi ulama apa yang ini? Nah, iki wong sing kuwi atau ketemu wong saleh iki. Orang ngerti proses guru dhewe jangan ora saleh. Naudzubillah. Nah itu hati kalau sudah rusak, naudzubillah. Makanya kita butuh sebagai sebagai murid ikatan yang kuat. Caranya bagaimana kok kalau misalnya mendapati gurunya kok wajahnya tidak seperti biasanya? Kita harus tanya. Kita harus nyelonggong, istilahnya apa? Harus brosor kalau saya bilang itu di kakinya gurunya, minta maaf kalau tidak salah, supaya hatinya gurunya plong lagi. Kalau guru sudah semuanya, semua para wali memalingkan wajah, guru memalingkan wajah sama kita, tidak mau lihat kita. Semua wali kekasih Allah semuanya, tidak ada yang bisa memperbaiki hubungan antara memperbaiki keadaan murid yang punya masalah sama gurunya. Tidak ada para wali semuanya katakan ora iso. Kalau wong guru dhewe sing nyeki kabeh godhene koyo ngono aku kon benar ya aku kon ndak bisa. Nah, harus mempunyai ikatannya. Ini kunci terakhir. Nah, niat, semangat, jaga kesucian badan dalam wudu, menjauhi perbuatan maksiat kecil, lakukan ibadah sunnah yang ringan-ringan saja dulu. Nanti mulai dengan sunnah-sunnah yang berat, monggo bertahap yang jelas. Nggak boleh jangan sampai kita itu mementingkan atau sengaja mengamalkan sunnah yang langsung berat. Tidak sesuai kadarnya kita, tidak sesuai dengan kebiasaannya kita, susah. Tanaman itu kalau masih kecil butuh airnya sedikit, ya. Disiram sak tangki, orang mau mati, hilang. Lah iya, orang mau mati, hilang gitu tadi. Iya, air itu bagus untuk tanaman, bagus, tapi sesuai kadar. Kalau kita ini masih baru mau tumbuh, saya ini baru tobat, saya ini baru jalani tobat, baru mencoba meninggalkan maksiat. Yuk melakukan ini sudah sering nanti. Jangan puasa yang mau sholat 10 kali cuma ngomong, pisang tok gitu. Gue ratakan, saya rakaat subuh, tidak ada bisa, susah. Saya mau haram sholat setiap hari ngomong. Kapok mesti kok gaya ya itu walaupun gayanya apa tapi ya tetap tidak sesuai porsinya.
Tidak sesuai porsinya. Kita perlu cuma sedikit dikasih sak bakul ya, keluar lagi di pasar. Kalau nggak keluar opnam. Kalau masuk nggak keluar kok gimana? Keluarnya gimana ya disuek, gimana caranya? Nah, itu masukkan overdosis ya baik. Obat itu juga bagus untuk kesehatan, untuk penyakit bagus. Tapi kalau kebanyakan overdosis, jadi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan porsinya. Nah, yang tahu bagaimana ya itu guru. Seorang sama guru dapat nasihat, ya ini kayaknya aku iso ngelakuin istiqomah. Misalnya guru merintahkan, ayo tambahi yo, zikir, tambahi sholawate, tambahi istighfare. Kamu perlahan-lahan kita ambil nasihat-nasihat guru itu untuk kita istiqomah. Kalau nggak dapat, ya mana? Minta sama dia. Tanyanya bukan minta amalia. Kalau saya seorang guru, biar hati tenang, lebih tenang lagi gimana Pak? Nah, pikirmu apa? Kowe nglakoni apa masuk amalia apa? Niki harus distorkan. Ojo orang di amalia enggak, harus guru itu harus tahu. Kita ini mau berobat harus cerita semuanya. Iya, harus cerita. Aku sebelah ini pegel, rotok sesek. Nah, jempolnya panuan, misalnya. Padahal ada hubungannya, pegel sesek kalau panuan ini ramu. Tapi harus cerita semua. Kalau mau berobat penyakitnya harus cerita semua. Kalau aku ya ke sana, dokter kulit, bukan ke saya penyakit dalam. Nah kalau kita penyakit hati sama ngurusin, cerita semua. Harus cerita semua, jangan ditutup-tutupi, jangan disimpan-simpan. Kita harus cerita semuanya, minta obat. Nah, dengan seperti itu kita lebih sering lebih sering ketemu sama musik. Misalnya, waduh Bib, susah ketemu abah misalnya. Dengan mulai ketahuan kok susah ketemu abah. Padahal apa? Murid terdekatnya apa? Bagaimana caranya? Deketin, itu deket sama abah. Nah, deketin saja. Deketin, dari situ dapat daun-daunnya apa. Nek ngeten pun dia payai atau Bib yang dekat sama abah. Nah, wah kurang nanti tak takut ke abah. Oh, bisa, tidak secara langsung kami bisa pertanyaannya disampaikan ke abah, nanti abah tahu. Apalagi punya ikatan yang punya apa kedekatan. Wah banyak caranya. Ambil minta nomor WA-nya apa orang kayak gitu tetap. Nomor WA-nya apa aku yang beli kok. Apa juga nyekel HP. Nah, iya. Saya yakin jenengnya ya tidak nyekel HP. Kadang di dokter ini malah dicekel terus. Jadi sebagai murid kita harus berlaku sebagai murid. Niat yang lurus, ya, punya semangat, menjaga wudhu sebagai kita supaya kita ini dijauhkan dari godaan-godaan atau sifat malas. Orang dalam wudhu itu keadaan hatinya lebih tenang. Sifat apa godaan-godaan setan ini menjauh. Setan ini menjauh sama orang yang menjaga wudhu jauh, tidak berani dekat. Jauhi kemaksiatan ringan, kecil, itu dengan kita menjaga wudhu lebih mudah daripada kita tidak jaga wudhu. Jalankan sunnah yang ringan juga lebih mudah kalau kita punya selalu gantung wudhu, dalam wudhu. Terus buat ikatan, jalin ikatan yang kuat dengan murabbi, dengan syekh, dengan mursyid, dengan guru. Caranya bagaimana? Bukan hanya tawasul kok tidak pernah mau tawajuh ya salah. Tawasul itu minimal setiap hari. Setiap hari. Dengan mau awalnya itu kan harus tawasul dulu. Jangan cuma itu kok tambahin. Habis sholat kirim Fatihah. Habis pokoknya ingat apa? Fatihah. Bib saya urusan dagang ben lancar, nggak apa-apa Fatihah. Sama guru minta barokahnya guru, nggak apa-apa. Itu kirim Fatihah. Kirim Fatihah. Caranya setelah buat tawasul, usahakan tawajuh. Stop aja, duduk bareng satu majelis itu tawajuhan dalam thariqah istilahnya tawajuhan. Duduk satu majelis, di situ kita bisa melihat guru langsung.
Di situ kita berdekatan jaraknya dengan guru, walaupun tidak bisa lihat secara langsung. Salaman nggak bisa, saya berdiri aja susah. Golek-golek corong, iso ndelok wajah itu. Lihat wajahnya orang soleh itu ibadah. Guru kita lebih ibadah, nilainya lebih daripada dengan orang soleh, karena itu sudah kita punya ikatan yang lebih kuat. Itu resep buat kita sebagai seorang murid. Kalau bisa kita laksanakan, kita insya Allah akan menggapai hasilnya apa yang jadi tujuan sebagai seorang murid. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, hidayah, petunjuk selama kita menjadi seorang murid, dan mudah-mudahan kita sebagai murid mendapatkan ridhonya dari guru. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mudah-mudahan hasanah dikatakan Al-Karam Al-Habib Fajbilani Mestu kadang telakan mungkin nabai pamortasan Kulawatin Sami dengan sadar kita tuntut ilmu semasa lalu antara panjangikun nikah barakah ma'afafitin yang lakinah al-akhirat. Amin. Para jemaah sekalian pun berbila hati coro nikah dalam berkata nikah karena bercakap. Prabowo semoga kita vokasi, namun satu vokasi tidak kita akan kejar lalu sampai ke akhir karena pun sangat tersami. Moga kita vokasi kanti dalam sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur menawi pesan kudur memberikan kemudian lagi tinggi telepon tiamba mereka sebelum mendahat bagi sak cekak maupun katur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Ada gas? Lah, ngomong kaki doang Mbak Owi. Lah yo kakak judul. Kursi cinta. Ngomongnya kok asal semua. Oh. wih waras Karet Kerap. Ya Allah. Rano.
Lan. Kamu juga bebeknya nanti. Oh. Senang gitu, bungkus dengan telur. Mantap ini. Ini makamnya apa ya? Itu bapak ini pertama kali dirawat Baroni bapak kali garwane loh. Apa sih? Sedikit. Sedikit. Ngobrol sih. Ana kamera jadi juga. Mana?